Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Setelah sekian lama kalian libur, hari ini kita akan belajar lagi di tema 5, cuaca, subtema 1, keadaan cuaca. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, Ibu berharap kalian dapat memahami makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar, dapat menggali informasi tentang perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia yang disajikan dalam bentuk lisan, tulisan, visual dan atau eksplorasi lingkungan, dapat menggeneralisasi ide pecahan sebagai bagian dari keseluruhan menggunakan benda-benda konkret, dapat mengetahui bentuk dan variasi pola irama dalam lagu, serta dapat memahami kombinasi berbagai gerak dominan seperti bertumpu, bergantung, keseimbangan, berpindah atau lokomotor, tolakan, putaran, ayunan, melayang, dan mendarat dalam aktivitas senam lantai. Mari kita mulai pembelajaran kali ini diawali dengan mengenal kata Bhinneka Tunggal Ika. Kata ini ada dalam sebuah kitab lama, yaitu Sota Soma, yang diciptakan oleh Empu Tantular. Di sini berarti berbeda-beda tetapi satu juga, yang mana menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memiliki banyak keanekaragaman. Contohnya adalah makanan, minuman, suku, bahasa, adat budaya, senjata, rumah, alat musik, dan masih banyak lagi. Walaupun berbeda, keragaman ini membuat hidup jadi lebih indah. Mari kita perhatikan. Yang pertama, beberapa contoh keragaman yang ada di Indonesia. Ada satu pulau. Ada beberapa pulau besar di Indonesia seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan apa? Paling timur? Pintar sekali. Papua. Di Jawa ada 6 provinsi. Di Sumatera ada banyak juga. Kalimantan dan sebagainya. Contoh dari provinsi DKI ada suku Betawi. Jawa Barat ada Sunda, Baduy. Jawa Tengah, suku Jawa, Samin, Karimun. Jawa Timur, Jawa, Osing, Madura, Tengger. Dari Aceh, Melayu. Sumatera Utara, Batak, Nias, Mandailing, Simalungan. Kalimantan Tengah, ada Dayak, Melayu, Lawangan, Mayan. Kalimantan Timur, ada Dayak, Melayu, Kutai, Abai. Dari Sulawesi Utara dan Gorontalo, Minahasa, Sangir Laut, Rolang. Dari Maluku dan Maluku Utara, ada Ambon, Ternate, Tanimbar, Puruaru. Sedangkan dari Papua, ada Dani, Asmat, Sentani, Biak, Moi. Pintar sekali anak-anak. Perhatikan gambar berikut. Ini Ibu Guru tunjukkan beberapa rumah adat yang bisa kalian kenal. Yang pertama, paling kiri ada rumah gadang dari Sumatera Barat. Yang kedua, khas sekali dari pulau yang paling di timur. Pulau apa anak-anak? Pintar, Papua. Namanya rumah adat Honai. Yang nomor 3, paling tengah, ada Tongkonan dari Toraja. Nah, yang keempat kalian pasti kenal kan ya, tinggal di Jawa, yaitu rumah adat Joglo. Dan terakhir, rumah Banjar dari Kalimantan Selatan. Pintar. Sekarang perhatikan pakaian adat berikut. Ada beberapa contoh ya ini anak-anak. Perhatikan, ada perbedaan. Tetapi mereka tidak pernah mempermasalahkan perbedaan itu. Bahkan Indonesia menjadikan batik yang berasal dari Jawa rata-rata
menjadi busana nasional yang diakui hingga internasional ya. Sekarang perhatikan contoh gambar minuman khas. Ada yang cocok diminum ketika cuaca hujan. Biasanya yang hangat-hangat ya. Ada yang cocok diminum di saat cuaca terik atau panas. Karena paling nikmat bila dicampur dengan es batu. Untuk minuman yang cocok diminum saat hujan, ada bajigur, ada asle, ada ronde. Karena semua mengandung rempah-rempah yang banyak tumbuh di Indonesia. Sedangkan yang bisa diminum saat cuaca terik, ada dawet ireng, selendang mayang, dan dawet hijau. Kalian pasti tahu ya, dari mana asalnya? Ada yang tahu bajigur dari mana? Jawa Barat dan sekitarnya. Kalau asle dan ronde, banyak ditemui di Jawa, baik Jawa Tengah, Jawa Timur. Begitu juga dawet, baik dawet ireng ataupun dawet yang hijau. Sedangkan selendang mayang khas dari DKI. Pintar-pintar muridnya Bu Guru. Selain minuman, ada juga makanan yang bisa dinikmati saat cuaca panas ataupun dingin. Perhatikan, ada bubur Manado yang asalnya dari Manado. Papeda, pasti kalian tahu. Kalian suka jajan yang beginian bukan? Nah, berasal dari mana? Papua dan Maluku. Pinter. Kalau empek-empek, sebenarnya bukan empek-empek ya. Pempek bacanya namanya. Pepek berasal dari Palembang. Kuah cukonya itu yang menggigit. Kemudian ada surabi, berasal dari Bandung. Kemudian ada bakso. Pasti tahu dari mana bakso. Siapa yang suka bakso? Tunjuk jari. Ya, bakso dari Wonogiri. Kerak telur. Kerak telur berasal dari DKI. Gudeg. Nah, banyak yang kenal ini gudeg dari mana? Yogyakarta. Dan Bika Ambon. Asalnya bukan dari Ambon loh ya, tapi dari Medan. Perhatikan gambar senjata tradisional berikut ini. Ada keris, ada celurit, ada mandau, ada panah, dan ada rencong, dan masih banyak lagi ya anak-anak. Contoh senjata tradisional dari Indonesia. Tadi kita sudah membahas makanan dan minuman yang bisa kita nikmati saat cuaca panas ataupun dingin. Sekarang kita perlu tahu apa yang dimaksud dengan cuaca. Cuaca merupakan keadaan udara pada suatu tempat dan waktu tertentu. Cuaca yang jangka waktunya lama disebut iklim karena dispesifikasikan karakternya. Karena setiap daerah itu berbeda-beda. Iklim ini ditentukan oleh letak garis lintang, ketinggian, lereng, jarak dari perairan, serta kondisi air laut. Di Indonesia, khususnya di daerah-daerah di Indonesia, iklimnya berbeda. Sedangkan musim merupakan pembagian waktu dalam satu tahun yang ditentukan oleh adanya perubahan cuaca, ekologi, dan penyinaran matahari. Ilmu yang mempelajari tentang iklim disebut klimatologi, sedangkan lembaga yang memantau cuaca adalah BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Perhatikan simbol cuaca yang sering kita temui. Kalau mau hujan atau sudah turun hujan biasanya ada apa? Ya benar, ada awan hitam. Kemudian turun rintik-rintik air hujan. Kalau cuaca pada malam hari yang cerah, banyak bintang.
Kadang rembulan juga muncul. Pada saat cuaca terang tapi berawan, panas tapi juga sejuk, hangat ya tepatnya ya. Sedangkan pada saat cerah atau terik, matahari bersinar. Sebelum hujan, tadi ada apa? Awan hitam. Awan hitam yang banyak biasanya disebut dengan mendung. Kita lanjutkan dengan mengenal pecahan. Kalian sudah pernah mengenal pecahan di semester 1. Nah, sekarang kita lebih mendalaminya. Perhatikan gambar semangka utuh ini. Semangka yang masih utuh disebut bilangan utuh 1. Sedangkan ketika dia dibelah menjadi 2, tiap belahan disebut dengan setengah atau 1/2. Kenapa demikian? Karena yang tadinya utuh 1 dibelah menjadi 2. Sedangkan kue ini yang awalnya 1 dibelah menjadi 4, maka tiap bagian disebut dengan 1/4. Begitu juga buah tomat ini yang tadinya utuh 1 dibelah menjadi 6, maka tiap bagian disebut 1/6. Ingat, angka atas merupakan pembilang, sedangkan yang bawah merupakan penyebut. Jangan lupa ya. Baik, sekarang kita lanjutkan belajar berhitung pecahan di kehidupan. Siti berulang tahun. Dia ingin berbagi martabak manis aneka rasa untuk teman-teman di kelas. 1 loyang martabak dipotong untuk 8 orang. Berapa bagian martabak untuk setiap orang? Perhatikan gambar ini ya anak-anak. Yang tadinya 1 dibagi 8. Seperti KM berikut ini atau kalimat matematika. Jangan lupa loh ya. KM dan KJ. 1 dibagi 8. Hasilnya 1/8. Maka KJ-nya adalah, jadi tiap anak mendapatkan 1/8 bagian. Pintar. Mari kita lanjutkan. Perhatikan. Ada sebuah kue yang dibagi menjadi 8 bagian. Ingat, bilangan pecahan senilai dengan 1. Berapa ayo? 2/2, 3/3, 4/4, dan seterusnya. Karena ini dibagi 8, maka 1 senilai dengan 8/8. Kemudian 2 potong dimakan. Maka sisanya ada berapa bagian? Ayo kita coba buat kalimat matematikanya. Pintar. 8/8 dikurangi 2/8 hasilnya 6/8. Siapa yang bisa membuat kalimat jadinya? Pintar sekali. Jadi sisa kue yang ada adalah 6/8. Hebat. Kita lanjutkan lagi ya. Di meja ada 3/4 potong pizza. Ternyata di sebelahnya juga masih ada, tapi hanya 2/4 potong pizza. Jika dijumlahkan, ada berapa potong pizza? 5/4. Untuk kalimat jadinya, jadi jumlah pizza keseluruhan ada 5/4. Anak-anakku, siapa yang suka bernyanyi? Kalian semua suka bernyanyi ya? Oke. Kalau suka bernyanyi, kita juga harus tahu
bahwa dalam bernyanyi ada tanda tempo. Apa sih tanda tempo? Ada yang tahu tidak? Ya, tanda tempo merupakan tanda yang menentukan cepat atau lambatnya suatu lagu. Biasanya, istilah tanda tempo dalam bahasa Italia. Contohnya ada grave, yang cara menyanyikannya lambat, berat, tenang, dan sopan. Lento, lambat. Adagio, lebih lambat dari andante. Andante sedang seperti orang berjalan. Andantino, lebih cepat dari andante. Maestoso, agung penuh kemuliaan. Moderato, sedang lebih cepat dari andante. Allegro, riang, cepat. Nah, allegro ini biasanya untuk lagu anak-anak. Vives, hidup, lincah, cepat. Sama juga. Presto, sangat cepat. Ya, hati-hati. Tapi kalian pasti belum tahu di mana letak tanda tempo. Perhatikan ya. Nah, anak-anak perhatikan lirik lagu Awan Putih ini. Di bagian atas kanan biasanya tertuliskan nama penciptanya. Kalian tahu mana? Jadi siapa penciptanya? Benar, A.T. Mahmud. Ya, tuh ya. Sedangkan tanda temponya berada di sisi kiri atas. Di mana itu? Pintar, yaitu moderato. Bu, di atasnya kok ada tulisannya C sama dengan Do. Nah, itu merupakan kunci awal lagu Awan Putih. Nah, sekarang kita belajar bernyanyi bersama ya. Yuk, perhatikan ya. Kulihat awan seputih kapas, arak berarah di langit luas. Andai ku dapat ke sana terbang, akan ku raih, ku bawa pulang. Kalian latihan sendiri ya di rumah, menyanyikan lagu Awan Putih yang mana menggunakan tanda tempo moderato. Saat ini cuaca musim penghujan. Apalagi kita sedang di masa pandemi, sehingga kalian pun harus belajar di rumah. Nah, agar kita tetap sehat di situasi ini, kita harus tetap berolahraga. Di sini, Ibu akan memberikan beberapa contoh olahraga keseimbangan untuk menjaga kesehatan. Yang pertama, ada meniru gerakan burung bangau. Yang hampir sama apa? Benar, meniru gerakan kapal terbang. Ibu guru saat ini hanya akan mengajarkan satu dulu saja ya, yaitu gerakan burung bangau. Nanti kalian mencari sendiri gerakan kapal terbang. Perhatikan, di sini ada 3 gambar gerakan menirukan burung bangau. Nah, perbedaannya dengan gerakan kapal terbang, posisi kaki. Kalau kapal terbang, kakinya yang diangkat berada di belakang. Kalau burung bangau hanya sebatas diangkat sesiku. Paham ya? Mari anak-anak kita berolahraga. Yang pertama, kita berdiri tegak. Kemudian kedua tangan direntangkan sejajar ya. Kiri dan kanan. Kemudian dilanjutkan. Angkatlah kaki kiri, tekuk dan pertahankan. Ingat, kaki kanan jadi tumpuan di sini. Bertahan selama 5-8 hitungan. Kemudian turunkan. Gantilah dengan kaki sebelah kanan. Sama ya, ditahan selama 5-8 hitungan.
Latihan yang tekun ya. Boleh mengajak kakak, adik, teman, saudara ya. Terima kasih anak-anakku telah memperhatikan pembelajaran kali ini. Ibu berharap kalian tetap semangat, sehat, dan terus belajar. Jangan sampai membuat orang tua kalian menangis ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.